Pemirsa, itu tadi sejumlah data mengenai mural yang dihapus di negeri ini. Ada beberapa tadi ada di Bandung, kemudian juga ada di Tangerang, kemudian juga ada di Kebon Kacang, pemirsa. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Ngabalin lagi. Bang Ngabalin, kalaulah memang tadi dikatakan bahwa pemerintah tidak melarang adanya mural-mural kritik seperti itu, tapi faktanya ada mural yang kemudian dihapus, Bang Ngabalin. Ya, makanya ada dua hal. Hal yang pertama bahwa salah satu tugas penting yang harus diketahui dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara itu adalah polisi itu menjaga ketertiban dan keamanan. Artinya kalau di Polres, kemudian di Polsek, atau mungkin Satpol PP dan lain-lain, wali kota merasa keindahannya terganggu di jalan dengan mural, ya saya kira itu kewenangannya biar beliau-beliau yang menanganinya. Artinya apa? Kalau mural ini berisikan kritik dan lain-lain sebagainya, tentu itu menjadi hal penting bagi pemerintah. Itu nutrisi dalam situasi seperti begini, mungkin pelukisnya lebih tenang, lebih teduh untuk bisa memuaskan, melepaskan kehebatannya dalam melukis. Fine-fine saja, nggak ada masalah itu. Berarti mural-mural ini dianggap membuat resah ya Bang Ngabalin ya, sampai akhirnya mungkin juga akhirnya ada yang menghapus atau mungkin pemerintah setempat akhirnya menghapus ini karena dianggap mural-mural ini bikin resah. Bikin resahnya siapa? Bikin resah masyarakat atau mungkin pihak tertentu, Bang Ngabalin? Nanti tanya mereka di kecamatan, tanya mereka di kota, atau tanya mereka di kabupaten. Oke, baik. Oke, baik. Dan kami sama sekali tidak tahu menahu. Oke, berarti pihak dari istana pun juga tidak tahu sama sekali ya kenapa sampai dihapus begitu. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhanuddin Muhtadi, kalau misalnya dilihat ini soal fenomena mural muncul akhir-akhir ini dalam beberapa waktu bulan belakangan ini mengkritik pemerintah kemudian dihapus. Fenomena apa yang bisa kita tangkap dari sini? Rasa kecewa pemerintah kah atau rasa kecewa dari masyarakat kah? Atau mungkin ada terlihat pemerintah di sini cukup risih sehingga ada yang menghapus? Ada dua yang saya ingin tanggapi, Sisa. Yang pertama adalah ada gap antara apa yang disampaikan oleh Presiden. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus kemarin bahwa beliau tidak risih sama sekali. Beliau membuka diri untuk kritik dengan kenyataan di lapangan. Meskipun tentu saja dalam beberapa kasus penghapusan mural itu dilakukan oleh Satpol PP, oleh pemerintah daerah setempat. Tetapi ada gap yang menurut saya perlu dijelaskan oleh pemerintah, mengapa pernyataan Presiden di level atas tidak kemudian diikuti oleh aparat-aparat di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Jiwo tadi, yaitu mengenai saluran yang tersumbat. Ada satu fenomena yang menarik di mana sebelumnya kreativitas atau kritik tadi disampaikan melalui medsos, belakangan mulai muncul juga melalui mural di jalanan. Apakah banyak orang yang mulai ketakutan untuk menyalurkan kritik melalui medsos, entah karena penggunaan undang-undang ITE yang eksesif sehingga kemudian mereka melarikan diri ke mural di jalanan atau tidak? Itu soal yang harus kita jawab. Karena faktanya, Tisa, memang indeks demokrasi kita mengalami penurunan. Nah, ini salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa ada penurunan indeks demokrasi, kebebasan berekspresi yang seharusnya menjadi concern buat siapapun. Karena nanti jangan-jangan mereka yang mengatakan muralnya dihapus, keluar tuh pernyataannya. Urus saja para pejabat dengan moralmu, jangan urus muralku. Gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya Mas Burhanuddin ya. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, ini sebelum ke Mas Burhanuddin, kalau misalkan kita lihat ya kalimat-kalimat mural yang sempat dihapus, itu ada yang kalimatnya bukan ada ya, tapi memang semua kalimat ini adalah kalimat-kalimat tinggi. Kalimat-kalimat yang harus dipahami betul, kalimat yang kesannya orang punya literasi politik yang cukup tinggi dan kemampuan bahasa yang cukup tinggi ataupun kemampuan imajinasi yang cukup tinggi. Saya yakin memang seniman kan kemampuan imajinasinya cukup tinggi. Nah, tapi kalau untuk bahasa seperti itu, Mas Jiwo sebagai seorang seniman melihat kalimat-kalimat ini seperti apa? Apakah memang ini kalimat muncul dari pikiran mereka sendiri atau mungkin mereka berdiskusi dengan pihak tertentu dan mereka terinspirasi untuk membuat kalimat dan gambar itu, Mas Jiwo?
Ya kan pernah ini Tisa, ini sorry guyonan, menikahlah gitu lah. Ada urusan itu kan, menikahlah. Sebab kalau berhasil kamu akan bahagia, kalau gagal kamu akan jadi filsuf. Gitu loh. Siapa tahu mereka pernikahan-pernikahan gagal, kecewa kan bisa bikin filsuf, artinya nggak bisa menjudge bahwa orang yang dari kalangan bawah katakanlah terus kata-katanya nggak mungkin sebersayap itu. Memang bentar, saya tidak mengerti ya kategori seorang seniman, saya bukan seorang seniman, Mas Jio pasti lebih paham itu dibandingkan saya. Memangnya ada kategori seniman yang mengkritisi sesuatu di mural ini kategori seniman kelas A, seniman kelas B. Ini maksudnya gimana Mas Jio? Saya juga agak cukup bingung nih. Saya nggak ngomong itu, pertanyaannya cerdas banget Tisa. Tapi kebanyakan seniman rupa ya, yang sudah sibuk dengan lukisan, katakanlah kayak Isa Perkasa, katakanlah kayak di Bandung, katakanlah kayak Nasirun di Jogja, atau Tisna atau di Bali, itu sudah sibuk dengan lukisannya yang di kanvas itu. Atau paling enggak mereka bikin instalasi di pameran-pameran. Nah yang di luar mereka, yang grade-nya, aku nggak ngomong di bawahnya, itu ya tembok. Mural berarti? Mural. Nah, cuman kalau pertanyaannya kok bahasanya tinggi-tinggi, Tuhan kami lapar itu kan sangat tinggi, terus dipaksa sehat di negara yang sakit itu kan sebenarnya menuhnya tinggi banget. Bisa iya bisa enggak, karena seniman itu walaupun tidak terdidik atau apa bisa aja imajinasinya tinggi. Walaupun nanti ada kecurigaan, jangan-jangan ada yang ngebiayain karena catnya mahal. Chat untuk, oke, kalau aku bilang itu, kalau untuk demokrasi, untuk mengkritik siapapun yang nggak harus government, dibantu setan pun aku bela. Oke, ini cukup menarik ini Mas Burhan, dari yang terakhir disampaikan, chat itu cukup mahal sebenarnya. Apakah memang betul ini adalah suara hati dari masyarakat semua kelas, dari kelas atas sampai kelas bawah, atau mungkin jangan-jangan, maaf ya mengutip tadi kalau saya menyimpulkan ya, jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu yang membantu membiayai untuk beli chatnya. Tapi setan pun yang bantu, aku bela karena untuk kepentingan bersama. Gitu loh, gitu. Pak Ngabalin setuju pasti. Saya tidak ingin kita masuk pada urusan motif yang terlalu spekulatif semacam itu. Jadi yang menjadi concern saya adalah dalam konteks demokrasi, ekspresi kebebasan berpendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, asalkan tidak melanggar hukum. Ya, nah ini patokan paling mendasar. Nah kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia mengenai indeks penurunan demokrasi yang tadi saya singgung, itu sebenarnya juga terjadi di belahan dunia manapun. Jadi belakangan selama 1 dekade terakhir muncul namanya fenomena regresi demokrasi atau erosi demokrasi atau resesi demokrasi. Jadi resesi bukan hanya ekonomi tapi juga demokrasi. Dan terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara yang sudah established demokrasinya seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa sana. Nah, tetapi ini bukan excuse. Jadi Indonesia harusnya bisa lebih baik daripada India misalnya atau Brazil misalnya yang sekarang sudah masuk kategori elektoral autokrasi. Nah kita dalam beberapa hal misalnya di Economist Intelligence Unit itu memasukkan sekian variabel, sekian indikator demokrasi, rapot merah kita ada di 2. Satu adalah budaya demokrasi, yang kedua adalah kebebasan sipil. Soal government, soal pemilu kita masih biru rapotnya, bahkan di atas median rata-rata dunia. Tapi soal kebebasan sipil ini PR kita. Nah membuat mural itu bagian dari kebebasan sipil yang harusnya dijamin oleh negara. Dan saya sebenarnya mengapresiasi kalau Presiden Jokowi menyampaikan dengan statement yang terang benderang dan itu diikuti oleh mereka yang ada di bawahnya. Ini kan ada gap. Jadi para Satpol PP, aparat di bawah itu jangan make apa yang Maslow bilang itu, if all you have is hammer, everything look like a nail. Jika yang kamu punya cuma palu, apapun terlihat kayak paku gitu loh. Jadi pengennya notok aja terus. Jangan pakai itu. Ini kesempatan buat kita, buat para pengambil kebijakan untuk mendengar suara rakyat. Kalau suara rakyat itu digencet, justru akan penyalurannya justru satu hal yang tidak terduga dan malah merugikan banyak orang. Satu poin juga yang cukup menarik setelah mural-mural ini dihapus, kemudian ada muncul lomba mural, dilakukan sayembara lomba mural selama 1 pekan ke depan. Nah, Bapak-bapak menilai bagaimana soal perlombaan mural ini? Apakah bentuk sebuah protes dari masyarakat? Bagaimana pula pihak dari istana menanggapinya dan juga seniman menanggapinya? Nanti kita akan bahas pemirsa usaha jeda berikut. Tetaplah bersama kami.